Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasana ala amrudin wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya banggakan pada mahasiswa Universitas Bina Bangsa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral AUD, ya, yang topiknya terkait dengan perkembangan sosial, emosional, moral pada anak usia dini. Ini pengantar dalam perkembangan sosial, emosional, moral pada anak usia dini, di mana sejak awal lahir setiap bayi sudah memiliki emosi yang diwujudkan dalam bentuk paling sederhana, yakni menangis, dan saat mengalami perkembangan selanjutnya juga memiliki emosi yang tersenyum. Sesuai dengan semakin bertambahnya usia dan bertambahnya lingkungan yang dia kenal, maka membuat bayi mengalami perubahan emosi sebagai wujud respon saat berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian dengan demikian bayi juga mengalami perkembangan dalam aspek sosial yang sekaligus mewujudkan perkembangan emosinya saat sudah dapat menggunakan akal pikiran yang sederhana. Bayi juga memiliki moral yang sesuai dengan pendidikan yang diberikannya. Jadi manusia itu sejak lahir sudah memiliki emosi, ya, emosi. Ketika anak sudah mulai berkembang, bukan hanya menangis, ya, ataupun tersenyum, tapi anak juga sudah bisa berinteraksi, ya, merasakan bagaimana kalau misalkan dia sedih, dia ketakutan, dia terancam, atau dia panik, terus senang, bahagia, tertawa, tersenyum. Nah, ini merupakan emosi-emosi yang yang terlahir dari manusia, ya. Kemudian menurut Chaplin, ya, 1999, di mana terkait dengan emosi sosial anak usia dini, ini merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan secara mendalam, serta diberi energi, ya, dibarengi dengan perasaan yang kuat atau disertai dengan keadaan efektif. Perasaan atau feeling merupakan pengalaman yang disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmaniah. Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari dalam mendalami sifat perubahan. Ini dasar emosi dasar, ya, dimana para ahli sepakat bahwasanya sejak lahir seorang anak sudah mempunyai emosi, ya. Harlock mengatakan bahwasanya emosi bayi yang baru lahir masih tidak mempunyai bentuk tertentu seperti yang kita kenal. Emosi bayi masih berupa kegairahan umum yang kabur, general diffuse excitement, ya. Baru pada minggu-minggu pertama terlihat respon-respon senang dan tidak senang. Sebelum bayi belajar berbicara, ia sudah menunjukkan emosi heran, gembira, marah, malu, dan takut. Emosi senang diwujudkan dengan senyum atau tertawa. Sebaliknya, emosi tidak senang
takut, atau bahkan marah sering kali terwujud saat bayi menangis. Nah, keseluruhan kondisi emosi tersebut sebagai tanggapan terhadap stimulan yang ada di lingkungan sekitar maupun kondisi internal si bayi itu sendiri. Ya, jika bayi mendapatkan stimulus yang menyenangkan, misalnya saat dikudang oleh ibunya, ya, atau digendong, sedang dimainkan boneka oleh orang tuanya, maka bayi merespon dengan senyuman atau bahkan tertawa riang. Nah, sebaliknya jika si bayi merasakan kehausan atau kelaparan, maka rasa takut, emosi takut yang akan mengakibatkan si anak ini menangis. Ya. Oke. Kemudian orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan potensi emosi pada anak yang memiliki karakter, ya. Dimana ada beberapa poin, ya. Pertama, ini memiliki pemahaman emosional yang lebih baik. Dimana kemampuan ini dibutuhkan untuk kelak mampu membicarakan perasaan dan berespon secara tepat pada sinyal emosi orang lain. Kemudian handal dalam mengelola emosi pribadi. Nah, di mana kemampuan ini dibutuhkan saat mengatasi emosi-emosi negatif seperti saat merasa sedih, marah, kecewa, atau cemas. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Kemudian memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memahami emosi pribadi dan orang lain dalam wujud empati. Kemampuan ini berempati ini memungkinkan anak memiliki kepekaan yang tinggi akan rasa kasih sayang pada orang lain. Ini menjadikan mereka berhati besar. Selain tanggap dan peduli, dalam psikologi diketahui bahwa kompetensi emosi berkembang dengan pesat, dimana di tahun pertama kehidupan anak. Ya. Perkembangan emosi sosial pada anak usia dini, ya. Dimana kecerdasan emosi penting bagi keberhasilan anak dalam membina pertemanan dengan teman sebaya dan dalam perkembangan kesehatan mental secara keseluruhan. Anak yang terampil memahami emosinya kelak akan mudah belajar memahami emosi teman sebaya. Anak yang handal memahami emosi pribadinya akan lebih handal dalam bermain pura-pura yang menjadi ciri perkembangan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Mereka juga akan lebih handal dalam mengatasi emosi negatif sehingga tak mudah menyerah dan mampu bertahan meski saat dihadapi pada situasi yang tak terlalu menyenangkan. Dimana kita harus melihat kondisi si anak ini, apakah dia mampu menyeimbangkan atau mengendalikan emosinya, ya. Kemudian perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh faktor kemasakan atau kematangan dan belajar, di mana pengalaman emosional sangat tergantung dari seberapa jauh individu dapat mengerti rangsangan yang diterima. Otak yang lebih matang memungkinkan menerima pengalaman emosi yang lebih kaya, gitu. Jadi ketika otak kita atau otak manusia itu sudah matang, insya Allah ketika si anak ini menerima rangsangan atau stimulus pasti akan lebih cepat. Nah, karakteristik emosi sosial anak usia 3 tahun, ya. Beberapa kondisi emosi dan sosial anak usia 2-3 tahun antara lain dapat memberi salam setiap mau pergi, memberi reaksi percaya pada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, dapat berbagi perasaan terhadap satu permainan, misalnya menjadi dokter, perawat, atau pasien. Ini ciri-ciri karakteristik sosial emosional anak di usia 3 tahun, ya. Tingkat
pencapaian perkembangan sosial emosional anak 2-4 tahun, di mana lingkungan perkembangan sosial emosional kesadaran diri. Nah, 2-3 tahun, pertama memberi salam setiap mau pergi, memberi reaksi percaya pada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, berbagi peran dalam suatu permainan, misalnya menjadi dokter tadi ya, perawat atau pasien. Nah, 3-4 ini mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, misalnya piknik. Nah, ini usianya. Terus meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar, marah bila diganggu. Keempat, mengatakan perasaan secara verbal. Ini kemudian karakter emosi sosial anak usia hingga 3 tahun yang dikutip dari Allen dan Maroz 2010, di mana terlihat mengerti tentang arti bergiliran, namun tidak selalu mau untuk melakukan hal tersebut. Terus sering tertawa, ramah dan bersemangat untuk menyenangkan orang lain. Terkadang memiliki mimpi buruk dan ketakutan tentang kegelapan, monster atau api. Kemudian bermain dalam permainan sederhana dan kegiatan kelompok, terkadang dengan enggan. Kemudian sering berbicara sendiri. Terus mengidentifikasi dari berbagai laki-laki atau perempuan ya. Jadi si anak bisa mengidentifikasi ya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian menggunakan objek secara simbolik dalam permainan, ya, misalkan balok kayu secara sebagai truk atau sebuah jalan atau pemukul ya. Kemudian mengobservasi anak-anak lain yang sedang bermain, mungkin ikut bergabung untuk beberapa saat, sering bermain sejajar dengan anak lain. Kemudian mempertahankan mainan dan barang miliknya, terkadang menjadi agresif, merebut mainan, terus memukul anak lain ya, menyembunyikan mainan ya, terus bermain peran ya, pura-pura sendirian atau bersama dengan anak lain. Kemudian menunjukkan perhatian kepada anak yang lebih muda atau yang lebih tua. Terus duduk dan mendengarkan cerita sampai 10 menit, tidak menghiraukan anak-anak lain. Terus untuk mendengarkan juga menjadi marah jika diganggu ya. Kemudian mungkin masih akan memiliki selimut khusus, boneka binatang atau mainan untuk penenang ya. Jadi biasanya anak seusia ini dia pengen bantal atau mainan itu khususnya dia. Kegiatan sehari-hari yaitu makan, memakai toilet, mandi dan berpakaian, tidur, bermain, aktivitas sosial. Jadi makan biarkan dia mandiri, terus saat masuk ke kamar mandi biarkan dia untuk mandi sendiri atau BAB sendiri ya, atau memakai pakaian sendiri. Terus tidur, saat tidur gimana kita harus menstimulus biar sebelum tidur ada kita membacakan doa dan lain sebagainya ya. Terus bermain dan aktivitas sosial ya, dimana anak ini biarkan untuk bermain dengan temannya, jangan sampai dia fokus dengan diri sendiri atau bermain dengan gadgetnya ya zaman sekarang. Dari itu kita harus tanamkan untuk si anak ini bisa bermain dan aktivitas bareng dengan teman-temannya ya. Terus karakter sosial emosional moral anak itu usia 4 tahun, dimana tidak jauh ya dengan yang tadi. Ramah, terkadang bisa sangat antusias, mood atau suasana hati bisa berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Nah, kemudian terus berbicara, menunjukkan emosi yang kuat dengan teman imajinasi ya. Terus membual, melebih-lebihkan dan membolak-balikan kenyataan dengan cerita, karangan atau klaim
keberanian menguji kesabaran dengan beberapa topik percakapan. Terus berkooperasi dengan yang lain, terus berpartisipasi dalam kegiatan grup, menunjukkan kebanggaan dalam pencapaian, mencari pengakuan dari orang dewasa, mengadukan anak-anak lain, bersikeras dalam mencoba beberapa hal secara mandiri maupun menjadi sangat atau dapat menjadi sangat frustasi, hampir mengamuk saat permasalahan atau konflik ya, atau keadaan yang membuat si anak ini marah. Berpartisipasi dalam aktivitas bermain peran, kemudian sering kali mengandalkan serangan verbal yang dibandingkan dengan fisik, mungkin dapat berteriak ya, teriak. Kemudian menggunakan nama ejekan atau cemoohan, terus membentuk hubungan dekat dengan teman-teman, mulai untuk memiliki sahabat. Nah, ini usia di 4 tahun. Usia 5 tahun, dimana menikmati pertemanan, sering memiliki suatu atau dua orang teman bermain spesial. Nah, terus bermain bergantian, bermain dengan kooperatif ya. Terus berpartisipasi dalam permainan kelompok dan berbagai aktivitas dengan anak lain. Terus biasanya penuh perhatian, terutama terhadap anak yang lebih muda atau terlalu terluka dan binatang. Terus mengikuti petunjuk dan sering mengerjakan tugas, secara umum melakukan apa yang diminta oleh orang tua atau gurunya. Masih membutuhkan penghiburan atau ketenangan dari orang dewasa dan jaminan, namun tidak terlalu ditunjukkan dalam hal mencari pengakuan atau penerimaan. Memiliki kendali diri yang lebih baik, kemudian suka bercanda, menghibur dan membuat orang lain tertawa. Selanjutnya bangga dalam pencapaian. Nah, ini moral anak usia dini, di mana kita ketahui moral dapat diartikan sebagai tingkah laku yang susila, sesuai hukum atau adat kebiasaan yang ada pada lingkungan. Ini menurut Salvin, moral merupakan sikap atau semangat yang ditandai secara khas oleh adanya kepercayaan diri, motivasi yang kuat untuk meneruskan suatu usaha gembira dan organisasi yang baik. Perkembangan moral dianggap sebagai suatu aspek penting karena sangat menentukan kepribadian individu sebagai makhluk sosial. Ada dua teori perkembangan moral menjadi acuan para pendidik, yaitu teorinya dari Lawrence Kohlberg dan Jean Piaget ya. Ini teorinya, teori perkembangan moral Kohlberg ya, di mana memberi perkembangan moral dalam 3 peringkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan purna konvensional. Kemudian perkembangan menurut Piaget, di mana moral perkembangan dalam 2 tahap yang berbeda. Tahap pertama disebut tahap realisme moral ya, atau stage of moral realism atau moralitas. Tahap ini berkembang sampai usia 7 tahun. Anak otomatis menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada tanpa menelaah rasional. Orang tua dan orang dewasa di sekitarnya dianggap sebagai makhluk serba bisa. Oleh karena itu, patut diikuti tanpa harus bertanya-tanya benar dan salah, didasarkan atas konsekuensi dari perilakunya. Nah, ini tingkat capaian perkembangan agama dan moral usia 2-4 tahun, di mana 2-3 tahun mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang yang sesuai dengan agamanya. 2, mulai memahami kepekaan, mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya.
Kemudian dari usia 3 sampai 4 tahun mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik sampai buruk, benar atau salah, sopan atau tidak sopan. 2. Mengetahui arti kasih dan sayang kepada ciptaan Tuhan. 3. Mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Nah, untuk usia 4 sampai 6 tahun, di mana yang 4 sampai 5 mengetahui agama yang dianut, ya. Terus menirukan gerakan beribadah dengan urutan yang benar, mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu, mengenalkan perilaku baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam. 5 sampai 6 tahun mengenalkan agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif dan sebagainya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati toleransi agama orang lain. Nah, perkembangan psikososial di mana basic truth versus basic mistruth, ya. 0 sampai 1 tahun, kebutuhan akan rasa aman dan ketidakberdayaan menyebabkan konflik yang dialami oleh anak dalam tahap ini adalah basic truth, ya, versus basic mistruth. Bila rasa aman dipenuhi, maka anak akan mengembangkan dasar-dasar kepercayaan pada lingkungan. Sebaliknya, bila anak selalu terganggu, tidak pernah merasakan kasih sayang dan rasa aman, anak akan mengembangkan perasaan tidak percaya pada lingkungan. Ibu memainkan peran penting, ya. Jadi orang tua di sini penting. Kemudian autonomy versus shame and dog, ya, 2 sampai 3 tahun. Organ-organ tubuh sudah lebih matang dan terkoordinasi. Anak dapat melakukan aktivitas secara meluas dan bervariasi. Oleh karena itu, konflik yang dihadapi anak dalam tahap ini adalah perasaan mandiri versus perasaan malu dan ragu-ragu. Pengakuan, pujian, perhatian, serta dorongan yang akan menimbulkan perasaan percaya diri, memperkuat egonya, ya. Bila sebaliknya yang terjadi dalam perkembangan perasaan ragu-ragu, kedua orang tua merupakan objek yang sangat penting bagi anak. Inisiatif atau inisiasi versus guide, ya, dimana pada usia 3 sampai 6 tahun, bila pada tahap sebelumnya anak mengembangkan perasaan percaya diri dan mandiri, maka ia akan berani mengambil inisiatif, yaitu perasaan bebas untuk melakukan segala sesuatu atas kehendak sendiri. Tetapi bila pada tahap sebelumnya ia mengembangkan perasaan ragu-ragu, maka ia akan selalu merasa bersalah. Ia tidak berani melakukan segala sesuatu atas kehendak sendiri. Nah, selanjutnya industri versus inferiority, ya, di mana 6 sampai 11 tahun anak sudah mulai mampu melakukan pemikiran logis dan anak yang sudah bersekolah. Oleh karena itu, tuntutan dari dalam diri sendiri maupun dari luar sudah semakin luas. Konflik yang dihadapi pada tahap ini adalah perasaan rendah diri. Bila kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan dihargai, misal di sekolah, maka akan berkembang rasa bergairah untuk terus lebih produktif. Sedangkan bila sebaliknya yang dialami anak, maka timbul perasaan rendah diri, ya. Jadi kita sebagai orang tua harus mampu dan harus tahu bagaimana karakter anak kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.